Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini pada acara konferensi pers update penanganan COVID-19 di Indonesia. Perkenalkan, saya Rina Wahyu yang akan memandu konferensi pers hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung dalam acara ini secara virtual, baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui YouTube Kementerian Kesehatan. Saat ini telah bergabung bersama kita Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan yang akan menjadi narasumber pada konferensi pers kali ini. Selama 1 jam ke depan, kita akan fokus membahas secara mendalam terkait perkembangan pada penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia serta varian baru COVID-19. Tanpa berlama-lama, disilahkan kepada Dr. Syahrir untuk menyampaikan materinya. Selamat siang Pak Syahrir. Ya, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Rekan-rekan media semua yang saya cintai dan saya hormati, kita ketemu lagi dalam rangka kami memberikan informasi publik, informasi tentang update atau perkembangan COVID-19 ya. Jadi hari ini kita akan khusus tentang update atau perkembangan COVID-19. Kalau kemarin kita adalah update gagal ginjal akut, hari ini khusus untuk COVID-19. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Perkenalkan lagi saya Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti kita ketahui, pada tanggal 15 September 2022 yang lalu, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros, telah menyampaikan kabar baik, yaitu ada tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID-19 di dunia yang sudah terlihat. Ya. Namun, beliau tetap menyampaikan ada 6 ya, upaya atau strategi yang harus dilakukan oleh semua negara agar kita sama-sama bisa mencapai akhir dari pandemi COVID-19. Di antaranya adalah tetap melakukan protokol kesehatan, kemudian melakukan vaksinasi, kemudian juga bagaimana kita siap selalu dalam menghadapi apabila ada lonjakan kasus kembali, dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, serta bagaimana tetap mengawal atau mengedukasi masyarakat ya. Dan disampaikan bahwasanya COVID-19 ini masih ada, jadi belum berakhir, dan sebagaimana sifat dari varian COVID ini adalah selalu bermutasi. Kalau dulu kita ingat ada Delta, ada Omicron, kemudian ada sub-Omicron lagi, BA4, BA5, BA275 dan seterusnya, ya. Dan sekarang ada subvarian baru XBB ya, yang nanti kami ingin sampaikan ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi tanggal 25 Oktober kemarin itu terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian ya secara nasional menjadi 3.008. Yang sebelumnya yaitu 1.700. Kita dalam 1 bulan Oktober ini memang data kita rata-rata di bawah 2.000 semua ya. Nah, kemarin ada satu kelonjakan kasus sebanyak 3.000 yang tentunya ini tetap akan menjadi perhatian kita bersama. Kemudian ada 10 provinsi ya dengan kasus konfirmasi tinggi. Yang pertama DKI, Jakarta, kemudian Jatim, Jawa Barat, Banten, Jateng, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, NTT, DIY, Bali. Ya. Izin Bapak, mungkin mikrofonnya bisa sedikit didekatkan karena suaranya sedikit jauh.
Ya, izin Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian kenaikan kasus ini diiringi dengan juga kenaikan perawatan di rumah sakit ya, atau tapi sedikit ya naiknya ya. Jumlah orang yang dirawat hari ini adalah 3.772, naik dari sebelumnya 3.654 ya. Sedangkan harian yang dirawat dalam 1 minggu terakhir 3.396, naik dari sebelumnya 3.300 ya. Demikian juga BOR rumah sakit secara nasional hari ini adalah 6,41, naik sedikit yang sebelumnya 6,21 ya. Meski kasus konfirmasi menunjukkan adanya kenaikan, hal ini tidak diikuti dengan kasus kematian ya. Jadi alhamdulillah kasus kematian kita malah justru cenderung menurun ya. Berikutnya, pada kesempatan ini kami ingin juga sekaligus melaporkan ya perkembangan varian Omicron sub XBB di Indonesia. Karena sudah ada 26 negara yang sudah melaporkan XBB ini, terutama negara tetangga kita, Singapura, hampir rata-rata 6 sampai 8 ribu kasus per hari ya. Nah, di Indonesia hingga Selasa 25 Oktober kemarin tercatat penambahan 3 kasus ya XBB di Indonesia. 3-nya merupakan transmisi lokal. Sebelumnya ada 1 dari Jawa Timur atau Surabaya ya. Gejalanya ringan ya, batuk dan pilek ya. Dan saat ini berarti kita di Indonesia ada 4 kasus konfirmasi ya. Tapi semuanya sudah sembuh dan kemarin melalui isolasi mandiri ya, tidak ada yang dirawat ya. Kemudian ada 24 negara, sekarang 226 ya, yang melaporkan kasus COVID XBB ini ya. Kemudian varian XBB menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang tajam di Singapura, yang seperti yang saya sampaikan tadi, diiringi peningkatan tren perawatan rumah sakit ya. Hanya saja angka kematian di Singapura juga masih sangat rendah ya. Kemudian varian baru XBB cepat menular. Jadi dikatakan oleh XBB ini setiap subvarian baru itu dia cepat menular. Namun fatalitasnya atau kematiannya tidak lebih parah ya dari varian Omicron. Jadi ingin kami sampaikan, menegaskan ulang, subvarian XBB ini memang dia cepat menular seperti halnya sub Omicron yang lalu BA4 dibanding dengan Omicron sebelumnya, cuma hanya tingkat fatalitas, kematian maupun angka kesakitan masuk rumah sakit tidak terlalu tinggi ya. Nah, kendati demikian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Dirjen WHO, bahwasanya kita sampai dengan saat ini XBB ini dilaporkan gejalanya tidak terlalu berat, angka kesakitan di rumah sakit juga tidak banyak, dan juga angka kematiannya juga sangat rendah ya. Kemudian beralih ke informasi vaksin ya. Terkait dengan capaian vaksinasi ya, kami ingin laporkan hingga hari ini lebih dari 441 juta dosis ya vaksin 19 telah disuntikan kepada masyarakat Indonesia, atau sekitar 73% dari jumlah penduduk yang 230 juta. Jadi sudah 73,2% sudah mendapatkan suntikan pertama maupun suntikan kedua. Namun ya, kita tetap harus mendorong ya angka capaian vaksinasi booster ini yang masih relatif rendah ya. Hingga hari ini baru sebesar 64,8 juta orang ya, atau 27,6% ya dari sasaran yang menerima booster. Nah, ini angka yang memang tidak begitu naik cepat dari sebelumnya, dan ini memang menjadi satu PR bagi kita semua. Karena apa? Karena vaksinasi merupakan bagian upaya dari strategi kita mengakhiri pandemi ini.
Kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan vaksin ya, Kemenkes telah mengupayakan melalui skema hibah dan pengadaan. Vaksin hibah Pfizer sudah tiba di Indonesia sebanyak 5 juta dosis, di mana saat ini sedang dilakukan pengujian di BPOM atau Badan POM. Insya Allah pada akhir minggu ini rencananya bisa didistribusikan ke seluruh provinsi, dan yang beberapa waktu yang lalu beberapa provinsi atau kabupaten terjadi kelangkaan atau menipisnya stok, bahkan ada yang kosong ya. Mudah-mudahan akhir minggu ini kita sudah dapat mendistribusikan 5 juta ini ke seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan pengadaan vaksin produksi dalam negeri yang kita kenal dengan Indovac itu atau Indovac itu dari PT Bio Farma sedang dalam proses dan diharapkan pada bulan November dapat tersedia. Nah, sehingga dengan diizinkannya dan beredarnya vaksin Indovac ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan logistik vaksin di Indonesia, dan percepatan pencapaian atau cakupan dari booster ini akan semakin meningkat ya. Nah, kami ingin sampaikan distribusi nanti yang akan disampaikan berdasarkan pada kebutuhan di daerah, laju vaksinasi dan stok vaksin di daerah. Artinya tidak kita buat rata sama, tapi sesuai dengan kebutuhan itu. Kami mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten, Kota, agar segera dapat melakukan berbagai upaya ya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster ini di daerah masing-masing, sehingga target minimal 70% masyarakat kita sudah mendapat dosis primer lengkap dan minimal 50% masyarakat booster ini dapat kita capai. Demikian teman-teman media sekalian, informasi atau update perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia, baik itu saat ini ada varian baru yang XBB maupun vaksinasi. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada teman-teman media tetap melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui medianya, bahwasanya pandemi COVID ini masih ada dan kita tetap waspada dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. Nah, tentu saja ini perlu kebersamaan dari kita semua. Demikian, Mbak Rina, saya kembalikan kalau ada tanya jawab, kami bisa menjawabnya, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Pak Syahrir. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan para rekan media untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat di aplikasi Zoom ini. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Syahrir nanti saya sampaikan pertanyaannya, lalu Pak Syahrir bisa langsung menanggapi ya Pak? Oke, ya Mbak. Baik, ya. Pertama dari Kelawa inews.id, yaitu selamat siang Pak Syahrir, saya Kelawa dari inews.id, izin bertanya Pak. Pertama, bagaimana sikap Kemenkes terkait antisipasi adanya gelombang COVID-19 pada awal tahun 2023 nanti? Yang kedua, bagaimana karakteristik varian XBB ini? Apakah lebih mudah menular dari BA4 dan BA5? Dan apakah mematikan atau mampu menghindar dari antibodi? Yang ketiga, bagaimana soal vaksinasi dosis keempat untuk pekerja lainnya seperti wartawan atau selain nakes, kira-kira kapan ya Pak? Terima kasih Pak. Bisa ditanggapin langsung ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Klawa ya. Jadi untuk vaksin keempat kami jawab dulu bahwasanya kita saat ini prioritasnya adalah vaksin booster atau vaksin ketiga ya. Jadi mudah-mudahan kita ini prioritaskan dulu ya, sambil melihat suatu perkembangan berikutnya. Mudah-mudahan untuk prioritas yang berikutnya, yaitu pelayanan publik termasuk wartawan, itu juga menjadi bagian dari prioritas ini ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana upaya kita. Nah,
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 itu memang mempunyai suatu tipikal selalu terjadi mutasi ya. Tapi alhamdulillah setiap mutasi itu ya, walaupun dia penyebarannya lebih cepat ya, tetapi tingkat keparahannya ya, sehingga orang tidak sampai masuk ke rumah sakit, cukup dengan isolasi mandiri, dan juga tingkat kematiannya juga tidak tinggi. Nah, artinya apa? Gejala-gejala yang disebabkan hampir sama ya dengan yang lalu ya, Delta, Omikron ya, dengan varian BA4, BA5 itu sama gejalanya, batuk, pilek, demam, begitu ya, badan lemah dan seterusnya, tetapi tidak separah. Nah, kemungkinan kenapa tidak parah itu, salah satunya memang sifat atau spesifikasi dari virus itu, dan juga adanya antibodi ya, vaksin yang ada di dalam tubuh yang telah diberikan oleh kita kepada masyarakat Indonesia, baik itu vaksin 1, vaksin 2 maupun booster. Demikian Mbak. Baik. Pertanyaan kedua Pak, dari Vanessa, greathealth.id. Pertanyaan pertama, vaksin yang saat ini digunakan apakah masih efektif untuk menangkal virus jenis XBB ini? Lalu yang kedua, apakah benar bahwa varian XBB ini lebih mampu menghindari kekebalan imun seseorang sehingga lebih cepat juga untuk menular? Lalu yang ketiga, jika ada varian apa saja di Indonesia saat ini, bisa disebutkan daerah mana saja yang masih kurang target vaksinasinya, Pak? Berikut. Ya, terima kasih Mbak Vanessa ya. Jadi untuk vaksin yang saat ini beredar di dunia, masih dinyatakan oleh WHO efektif terhadap SARS-CoV-2 ini, termasuk untuk subvarian baru, termasuk juga XBB. Jadi kita mengikuti standar WHO yang mengatakan bahwasanya vaksin yang saat ini beredar di Indonesia, bahkan di dunia, itu masih mendapatkan rekomendasi WHO dan masih efektif dipakai untuk subvarian baru sekalipun. Yang kedua, XBB apakah mempunyai daya menghindar dari imun ya, atau imun escape? Ya, seperti yang kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu, setiap terjadi mutasi maka daya imun escape-nya lebih tinggi, ya, daya imunnya lebih tinggi. Nah, sehingga dia bisa menghindar antibodi yang ada di tubuh seseorang itu. Makanya kita mengharapkan adanya suatu vaksin booster dengan harapan itu menjadi bagian tameng berikutnya untuk meningkatkan antibodi yang ada di tubuh seseorang itu, agar dia lebih mengenali subvarian baru ini atau XBB ini, sehingga dengan lebih mengenali ini maka dia akan lebih mempunyai kekuatan dan tidak menjadi sakit yang lebih berat. Begitu ya. Baik Pak. Nah, untuk targetnya nanti mungkin ditayangkan ya, target ke daerah-daerah yang capaian imunisasinya masih kurang ya. Kemudian juga sudah mohon bantuan dari teman-teman program imunisasi, mungkin kalau ada waktu nanti ditayangkan ya. Baik Pak. Selanjutnya dari Fitra, dari Protia RRI Pak. Apakah ada penambahan kasus XBB? Bagaimana kondisi pasien XBB di Surabaya? Gejalanya berat atau ringan? Yang kedua, dikatakan Menkes tadi, vaksin dalam negeri sempat terkendala. Saat ini prosesnya di BPOM bagaimana? Kira-kira kapan akan didistribusikan? Kalau yang dua sudah dijawab tadi ya, sudah saya terangkan ya. Yang dua. Memang di akhir-akhir kemarin kita ada kendala vaksin, di mana sebagian ada yang menipis, bahkan ada yang kosong karena memang distribusinya. Dan alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan yang kita datangkan dari Pfizer itu sebanyak 5 juta. Saat ini sedang ada di Badan POM. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai dan kita langsung distribusikan. Ya, sementara yang Indopax atau Indopak itu yang dari
Bio Farma sudah disiapkan, dan insya Allah juga di bulan November ini akan menjadi tambahan pasokan logistik vaksin yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang pertama tadi pasien XBB, kan di Indonesia Gejalanya berat atau ringan, Pak? Ada 4 ya, ada 4, 1 di Surabaya, 3 di DKI. Dan semuanya melakukan isolasi mandiri, tidak sampai dirawat di rumah sakit. Artinya dia ringan, dan hari ini tercatat sudah sembuh ya. Jadi, dan sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi ya, atau surveillance ke kontak-kontak erat ya pasien tersebut, dan sudah dilakukan pemeriksaan, testing juga, dan semuanya negatif. Baik Pak, mungkin ini selanjutnya dari Farid Tirto ID. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab, tapi izin saya tetap menyampaikan ya Pak, karena sudah disampaikan di chat. Yang pertama, di provinsi mana saja sebaran kasus dari 4 kasus konfirmasi subvarian Omicron XBB di Indonesia per 25 Oktober. Umur pasiennya berapa tahun, dan jenis kelaminnya apa? Lalu yang kedua, jika keempat pasien XBB tersebut transmisi lokal, dan apakah keempat pasien XBB ini sudah memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis ketiga? Lalu yang ketiga, apakah kenaikan kasus COVID-19 per kemarin Selasa 25 Oktober sebanyak 3.008 akibat adanya subvarian Omicron XBB? Demikian Pak dari Tirto ID. Nah, tadi sebagian sudah terjawab ya. Jadi ada 4, 2 di DKI, 1 di Surabaya ya, di Surabaya. Dan data lengkap juga apa perlu saya bacakan ya? Atau nanti bisa kita share aja ya? Iya, mungkin setelah setelah nanti. Gimana? Mau di-share sekarang atau nanti? Kita selesaikan tanya jawabnya dulu aja ya Pak. Oke. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya lagi apa lagi tadi? Dari keempat pasien XBB tersebut transmisi lokalkah? Dan apakah keempat pasien XBB ini sudah memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, Pak? Jadi dari 4 kasus ini semuanya itu transmisi lokal ya. Transmisi lokal, kemudian umurnya dewasa semua ya. 32 tahun, 52 tahun, 34 tahun, dan 29 tahun ya. Semuanya bukan transmisi impor ya, semuanya dari, satu ya, ada satu yang dari Singapura ya. Yang dari Jakarta, satu dari Singapura, yang ketiganya dari dalam negeri ya. Kemudian itu Pfizer, semuanya sudah dilakukan vaksinasi ya. Ya. Ada yang sudah 2 kali baru, tapi sudah ada yang booster. Yang baru 2 itu 1 pasien, yang ketiga pasiennya sudah dilakukan booster. Baik, untuk kenaikan yang 3.000 kemarin Pak, apakah betul akibat dari subvarian Omicron XBB? Jadi memang teorinya begitu ya. Teorinya begitu, apabila terjadi kelonjakan kasus, itu biasanya dikaitkan dengan adanya subvarian baru, ya. Nah, hari ini kan baru hari ini kenaikannya, ya. Tentu saja nanti kita akan lihat, baru kemarin ya. Hari ini kita akan lihat dalam 1, 2, 3 hari ini, dan kita, Kementerian Kesehatan sudah bergerak untuk melakukan whole genome sequencing ya pada kasus-kasus terutama yang di rumah sakit, untuk melihat apakah memang subvarian XBB ini sudah mendominasi atau belum ya. Jadi kita tunggu dulu ya kabar dalam 2-3 hari ini, kita akan melihat lonjakannya. Nah, kalau tidak ada lonjakan terus dan tidak ada XBB, memang ini kaitannya dengan juga testing yang kita lakukan ya. Karena biasanya semakin banyak testing yang kita lakukan, maka akan terjadi juga penemuan observasi. Baik, selanjutnya dari Dio, The Jakarta Post.
Yang pertama, Pak, dengan ada ancaman varian baru, banyak dari publik yang terakhir booster sudah lebih dari 6 bulan lalu dan ditakutkan antibodi yang menurun. Apa Kemenkes sudah merencanakan untuk memberikan booster lagi untuk yang sudah lebih 6 bulan, terutama lansia? Selain XBB, Filipina tidak lama lalu melaporkan varian XBC yang dikatakan kombinasi dari varian Delta dan subvarian Omikron BA2. Apa varian ini sudah dideteksi di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertanyaan terakhir belum ada. Masih ada, ya. Tetapi sekali lagi kita jangan heran, jangan kaget apabila terjadi mutasi-mutasi yang baru. Dan kita sudah mempunyai suatu pola atau cara penanganan apabila terjadi lonjakan kasus dengan varian apapun dari hulu sampai ke hilir sampai ke rumah sakit, kita sudah mempunyai suatu pedoman dalam penata laksana. Jadi pada masyarakat diharapkan untuk tidak panik, ya, tidak galau dan sebagainya. Dan harapannya subvarian ini adalah lebih ringan daripada sebelumnya, sehingga kita tetap harus melakukan isolasi mandiri. Nah, tentu saja perlunya bagi masyarakat bagaimana di dalam melaksanakan isolasi mandiri dan juga termasuk di pengawasannya. Yang Baik, pertama, Pak. yang pertama Pak ya. Baik, yang pertama tadi hanya apakah Kemenkes sudah merencanakan untuk memberikan booster pada lansia? Khususnya lansia gitu. Kebijakannya yaitu bahwasanya vaksin ini adalah bagian dari upaya kita memberikan antibodi kepada masyarakat, ya, atau pada seseorang agar apabila kita kena infeksi virus ini tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu berat. Nah, memang efektivitas vaksin ini kan selama 6 bulan. Nah, tentu saja setelah 6 bulan harusnya memang ada suatu peningkatan atau penambahan vaksinnya. Nah, untuk itu ini menjadi suatu bahan kita tapi tetap saat ini fokus dulu untuk mengejar atau mencapai target booster pertama atau vaksin ketiga. Baik, Pak. Masih ada 2 penanya lagi, Pak. Yang pertama, Dikta dari liputan6.com izin bertanya. Apa penyebab angka kematian COVID-19 masih kerap di atas 20, Pak, per harinya? Sementara bila berkaca dari Singapura, ketika kasus COVID naik, yang meninggal tetap di bawah 5 kasus per hari. Cuma satu ya? Hanya satu pertanyaan? Iya, ada satu pertanyaan. Masih ada satu. Sekalian saya sampaikan boleh, Pak? Boleh. Dari Nufus Sinhua, apakah sudah terpetakan XBB yang masuk ke Indonesia dari negara mana, Pak? Ya. Jadi tadi XBB itu kan satu pasiennya itu ada perjalanan luar negeri dari Singapura, ya, hanya Singapura aja, ya. Dan sudah kita lakukan surveillance, ya, penyelidikan epidemiologi, dan sudah kita mendapatkan hasilnya memang negatif, ya. Jadi yang artinya dari 26 negara yang sudah melaporkan kasus XBB bisa saja masuk ke negara manapun, termasuk ke Indonesia, ya. Untuk itu kita memperketat di pintu-pintu masuk dengan harapan tidak begitu membawa ke Indonesia, ya, penularannya gitu, ya. Nah, sedangkan tadi yang kasus di Filipina katanya, jadi jangan kaget ya, apapun nanti itu bisa terjadi, ya. Nah, kemudian kematian tetap seperti yang kami sampaikan tadi, walaupun ada kenaikan kasus sampai 3.000 ya kemarin, tetap kematian itu masih di bawah 20, ya. Nah, tetap kita ingin menekan terus angka itu agar ya bisa seperti Singapura atau negara yang lain, Pak Syahril suruh jelasin lagi ya, itu bisa diturunkan. Nah, dari data yang ada kami himpun, memang kematian itu banyak juga dikaitkan dengan komorbid yang ada pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu. Mbak Nina,
Mungkin di sini kan ada dari Pak. SKK, Transmisi suruh dari jelasin lagi. Tadi kan bilang yang dari apa? Dari vaksinasi atau dari siapa yang bisa menambahkan dari program? Oh, Silakan. saya baik. Bapak izin, Mas, di chat masih banyak pertanyaan tentang transmisi dari 4 pasien itu, apakah yang transmisi lokal tadi berapa dan yang dari luar negeri 1 orang ya Pak? Ya. Ini masih ada pertanyaan di chat Ya. untuk menegaskan kembali. Yang Silakan. transmisi lokal berapa Pak, izin? Bentar, saya buka lagi aja ya, biar nggak salah saya ya. Oh baik. Ada pertanyaan Bapak, izin, masih ada Oke, pendalaman. pertanyaannya apa? Iya, jadi apakah betul 3 transmisi lokal dan 1 Singapura untuk yang 4 pasien varian XBB Pak yang terkonfirmasi? Oke, saya cek ini ya, tolong diklarifikasi atau dikoreksi kalau tadi saya ada yang salah ya. Jadi ada 3 pasien ini berlokasi dari DKI Jakarta ya, 1 dari Jawa Timur ya. Umurnya semuanya dewasa ya. 1 yang dari Jakarta perempuan, kemudian perempuan 3 orang perempuan ya. Kemudian yang dari Jawa Timur juga perempuan ya. Umurnya tadi ya, semuanya perempuan. Nah, kemudian transmisinya yang di Jakarta ini ada 3 ya. Yang 2 non PPLN, 1 adalah PPLN yang diduga dari Singapura ya. Kemudian yang dari Surabaya, ini ternyata Surabaya juga dari Singapura ya, PPLN. Itu Pak. Dan semuanya pasiennya isolasi mandiri ya. Ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Di sini sudah bergabung ada Ibu Dina dari Penyanfar dan Pak Farhani tadi Pak dari SKK. Ya, Untuk boleh. Silakan. imunisasi belum ada. Izin Pak Farhani. Ya, itu ada. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ya Pak Farhani, ini sharing-sharing informasi Pak, update bagi teman-teman media Pak. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, kaitannya dengan update kita hari ini. Tadi kita menyampaikan tentang kasus konfirmasi, kemudian kasus juga bor, kematian, serta positivity rate. Dan terakhir tadi kita menyampaikan juga varian baru XBB dan diakhiri dengan vaksinasi. Mungkin Ibu Dina bisa menambahkan tentang vaksinasi juga Bu Dina ya. Silakan mungkin Pak Farhani dulu, ada yang mau ditambahin Pak, boleh? Ya, mungkin bukan menambahkan tapi mempertegas tadi penjelasan Pak Dr. Syahril. Benar apa namanya yang terjangkit XBB tadi dari 4 orang itu memang yang 2 itu ada riwayat perjalanan ke Singapura. Yang 2 lagi tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Kemudian semua telah melaksanakan isolasi mandiri dan sudah sehat kembali, sudah beraktivitas lagi. Oh, baik Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak untuk penegasannya. Kemudian Ibu Dina dari Yanfar terkait vaksin, apakah ada yang disampaikan? Ya, terima kasih. Pada intinya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Syahril bahwa terkait stok untuk nasional ini sudah cukup aman, di mana kita ada penambahan vaksin dari sebelumnya dengan adanya tambahan hibah vaksin Pfizer sejumlah 5 juta dosis yang siap akan didistribusikan pada minggu ini. Dan ini masih akan dilanjutkan dengan rencana pengadaan kita untuk vaksin produksi dalam negeri. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bu Dina. Mbak Sahrir, izin, sepertinya sudah cukup ya Pak? Ya, kalau masih ada
Kalau nggak ada ya sudah. Cukup. Sudah tidak ada pertanyaan lagi rekan-rekan dari rekan media. Baik, dari Saya meng-close saja biar nanti menyampaikannya. Ya, menutup saja biar ya. Oh, izin Pak, masih ada satu pertanyaan lagi Boleh. dari Intan Kompas, maaf. Bu Dina, untuk yang stok sekarang selain 5 juta itu ada berapa ya untuk vaksin COVID? Ya, Ini jadi bisa ditanggapin Bu Dina. selain 5 juta, kita ada 555.000 dosis vaksin yang terdahulu, di mana posisinya itu ada di daerah dan beberapa waktu terakhir sambil menunggu hibah ini datang, kita sudah melakukan upaya realokasi supaya ada pemerataan kebutuhan vaksin untuk daerah yang membutuhkan, kita kirim dari daerah yang stoknya berlebih. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bu Dina. Closing terakhir dari Pak Sahrir sebelum saya nanti menutup, Pak. Ya, terima kasih ya teman-teman. Jadi hari ini memang kita khusus COVID ya. Kalau kemarin kita gagal ginjal akut. Nah, mohon dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat dalam kondisi seperti ini, di samping kita pandemi COVID-19 masih ada, dengan beberapa penyakit yang juga menjadi perhatian dunia, hepatitis akut maupun monkeypox yang kemarin juga belum selesai, dan kita ada gagal ginjal akut yang juga perlu menjadikan perhatian bagi masyarakat. Intinya adalah perlunya kita kewaspadaan. Contoh, gagal ginjal akut perlu waspada bagaimana kita bayi balita-balita kita dapat diproteksi untuk tidak sembarangan minum obat. Dan untuk pandemi COVID, bagaimana protokol kesehatan dan imunisasi menjadi bagian yang memang harus kita lakukan dalam rangka kita akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sahrir. Terima kasih juga Pak Farhani sebagai Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan dan Ibu Dina sebagai Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian. Sekian konferensi pers hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Salam sehat. Ya, terima kasih Pak Bapak.